Bagian 1. Kilasan. Sekilas tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945 antara Pasukan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, melawan Tentara Sekutu Inggris. Pertempuran ini terjadi atas niat para sekutu yang ingin menaklukkan Jawa Tengah dengan menggunakan wilayah Ambarawa sebagai batu pijakan. Hal tersebut disebabkan Ambarawa memiliki letak yang strategis di antara Yogyakarta dan Surakarta. Pada awalnya, sekutu Inggris datang ke Indonesia untuk menyelesaikan masalah tawanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. Namun ternyata mereka diboncengi NICA, Netherlands Indische Civil Administration, yang mempersenjatai mantan tahanan. Bagian 2. Latar belakang dikutip dari buku Sejarah 3+. Latar belakang peristiwa ini dimulai dengan insiden di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pihak Indonesia memperkenankan mereka mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Namun, kedatangan tentara Inggris tersebut diboncengi oleh NICA. Pada tanggal 26 Oktober 1945, maka terjadilah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran TKR dan tentara sekutu. Insiden berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel di Magelang pada 2 November 1945. Bagian 3. Mulainya serangan pembukaan serangan ini dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu, yang disusul juga oleh penembak-penembak senapan karabin. Pertempuran ini kemudian berkobar di Ambarawa. 1,5 jam setelahnya, Jalan Raya Semarang-Ambarawa telah dikuasai oleh Kesatuan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pertempuran Ambarawa sendiri berlangsung dengan sangat sengit. Suplai serta komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Hingga akhirnya setelah bertempur dalam kurun waktu 4 hari berturut-turut, pada tanggal tepatnya 15 Desember 1945 pertempuran akhirnya berakhir serta Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Para sekutu dihadang mundur ke kota Semarang. Kemenangan pertempuran ini akhirnya diabadikan juga dengan didirikannya sebuah monumen Palagan Ambarawa serta diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat dan Hari Juang Kartika. Bagian 4. Perundingan. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan sepakat dengan membuat 12 pasal yang diantaranya berisi sebagai berikut. 1. Pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi Allied Prisoners War and Internees (APWI). 2. Jalan Raya Magelang dan Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. 3. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Bagian 5. Jalannya pertempuran, Letkol Isdiman. Pertempuran ini dimulai pada 20 November 1945, dipimpin awal oleh Letkol Isdiman. Letkol Isdiman gugur dalam pertempuran, kemudian posisi pemimpin pasukan diambil alih oleh Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman menerapkan strategi taktik supit urang, yaitu taktik pengepungan ganda untuk menjepit musuh dari dua arah. Taktik ini terbukti berhasil dan memaksa pasukan sekutu terdesak dan akhirnya mundur ke Semarang. Bagian 6. Tokoh penting pertempuran Ambarawa. Dalam pertempuran Ambarawa tersebut, tentu terdapat para tokoh yang memperjuangkan kedaulatannya dari serangan musuh. Dilansir dari laman Dinas Kebudayaan Yogyakarta, beberapa tokoh pejuang tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Jenderal Sudirman berperan sebagai panglima perang dengan mengajarkan taktik supit udang. Taktik ini menyerang lawan dengan kedua sisi, membuat lawan terjepit dan membuahkan hasil yang baik bagi TKR. Taktik ini berhasil memutus komunikasi musuh, melumpuhkan pertahanannya, dan memaksa sekutu mundur dari Ambarawa pada 15 Desember 1945. Keberhasilan ini meningkatkan popularitas Jenderal Sudirman dan mengukuhkan posisinya sebagai panglima. 2. Gatot Subroto. Gatot Subroto menjadi pejuang militer Indonesia dalam peristiwa ini. Ia mengutamakan kondisi orang lain di sekitarnya serta para keluarga prajurit. 3. Surono Reksodimejo. Surono menjabat sebagai kapten di bawah komando Satuan Militer Letnan Kolonel Gatot Subroto. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI. 4. Letkol Isdiman gugur dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Ia adalah perwira TKR dan menjadi pemimpin pertempuran ini. 5. Letkol Sarbini Martodiharjo. Letkol Sarbini adalah purnawirawan jenderal dan menjadi pemimpin pasukan Resimen Pusat Kedu untuk menyerang pasukan sekutu di Desa Jambu. Bagian 7. Hasil dan makna. Kemenangan TKR. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan TKR dan mundurnya sekutu dari Ambarawa. Pangkat Jenderal Sudirman. Kemenangan ini mengantarkan Kolonel Sudirman menjadi Jenderal Sudirman, Panglima Tentara Republik Indonesia pertama.
Hari Juang Kartika, jatuhnya satu pesawat Mustang, Cocor Merah, Sekutu pada 15 Desember 1945 menjadi dasar diperingatinya Hari Juang Kartika atau hari lahirnya TNI Angkatan Darat. Bagian 8, kesimpulan pertempuran Ambarawa, 20 November sampai 15 Desember 1945 adalah kemenangan krusial bagi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Indonesia melawan pasukan Sekutu Inggris dan Nika yang berusaha menguasai Jawa Tengah. Kemenangan ini dicapai melalui taktik Supit Urang, pengepungan ganda, yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Kemenangan ini memperkuat posisi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan memicu semangat perlawanan di daerah lain. Peristiwa penting, pertempuran Ambarawa adalah bukti keberhasilan perlawanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua. Kemenangan strategis. Kemenangan ini adalah hasil dari strategi militer yang brilian, yang menunjukkan bahwa Indonesia mampu melawan kekuatan sekutu yang lebih unggul. Pengaruh besar, pertempuran ini meningkatkan semangat dan perjuangan di daerah lain di Indonesia, serta memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi dengan Belanda. Peringatan, peristiwa ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan dirayakan sebagai Hari Juang Kartika. Terima kasih sudah menonton.